Puji Tuhan malam ini saya bisa berada di sini untuk memberi kesaksian. Mudah-mudahan ini menjadi berkat untuk banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tahun lalu 2021 itu bulan November ya. Saya sehat-sehat aja, nggak ada sakit, nggak ada saya masih olahraga. Sehari saya tuh suka olahraga karena saya keturunan badannya gemuk-gemuk. Jadi saya tuh takut banget sama berat badan. Jadi saya olahraga tiap hari 2 kelas. Saya masih melakukan kegiatan olahraga 2 kelas, nggak ada batuk, nggak ada sakit, nggak ada apa. Terus suami saya waktu itu lagi di luar kota, balik dari luar kota dia bilang, sayang kita general check up, soalnya udah 1 tahun aku miss 1 tahun general check up, yang biasa dilakukan general check up setiap 1 tahun. Setelah itu kita melakukan general check up di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Terus suami aku bilang begini, kita coba deh masukin untuk cancer marker untuk cancer. Padahal aku juga bilang buat apa masukin cancer? Kayaknya penyakit yang menyeramkan gitu, kayaknya nggak mungkin. Pikiran aku tuh nggak mungkin aja. Terus kita general check up pada saat itu, cek cancer markernya. Setelah hasilnya keluar, ada sesuatu yang nggak baik di paru-paru. Ya. Ya di paru-paru kanan. Di paru-paru kanan. Terus setelah itu aku nggak begitu ngerti soal kedokteran, aku nggak gitu ngerti. Kebetulan ya puji Tuhan suami aku cukup mengerti gitu ya. Akhirnya dia bilang, oh kalau gitu paru-parunya ada masalah, kau bilang cek untuk apa lagi? PET scan. Bukan PET scan dulu bukan? Oh MRI. MRI. Ya akhirnya kita ke rumah sakit satu lagi di daerah Tangerang sana, rumah sakit Siloam ya. Udah gitu hasilnya ternyata sudah MRI di paru-parunya, dokternya bilang wah ini cancer. Wah pas aku dibilang cancer rasanya tuh nggak tahu, pokoknya rasanya tuh udah cancer yang nggak pernah kepikir cancer gitu pastor ya. Udah gitu aku yang udah langsung keluar air mata, terus suami aku juga dia juga shock juga dibilang cancer, tapi belum bisa tahu itu cancer stadium berapa. Belum kasih tahu stadium 1 atau 2 atau berapa, belum tahu. Terus suami aku bilang, pegang aku gini, kuat, pasti ya mungkin cuma satu. Dia bilang gitu stadium 1, tapi juga walaupun bilang stadium 1 aku udah mulai down. Udah gitu akhirnya harus melakukan PET scan, namanya PET scan baru bisa tahu itu stadium berapa. Ya untuk melakukan PET scan itu ternyata nggak gampang. Itu harus bookingnya antri sebulan. Yeah. Sekarang ketahuan cancer, tapi mau tahu cancer stadium berapa harus melakukan PET scan yang antrinya 1 bulan ke depan. Terus akhirnya Chris selalu bilang gini, pokoknya minta secepatnya untuk cek. Akhirnya dalam 1-2 hari puji Tuhan, ini berkat pertolongan Tuhan, dapat 2 hari PET scan. Oh dari 1 bulan jadi 2 hari? Jadi 2 hari. Aku kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wow. Jadi mestinya ceknya itu 1 bulan. 1 bulan kita dapat 2 hari. Pokoknya dalam hal ini kita banyak sekali dapat pertolongan dari Tuhan yang mukjizat, itu benar-benar nyata, ini kita benar-benar alamin. 2 hari dapat hasil PET scan langsung gitu, pas di PET scan aku mau pas gitu hasilnya tuh seminggu baru ketahuan. Tapi dapat lagi 2 hari ketahuan hasil PET scan. Waktu mau lihat hasil PET scan, Chris bilang begini, kamu nggak usah ikut, kalau kamu ikut kamu stres, kamu nangis karena banyak di sana orang yang yang sakit cancer, rambutnya botak, udah terus sedih, mukanya kurus-kurus gitu ya. Aku tuh jadi stres, aku nangis terus, nggak stop air mata, aku tuh nggak pernah stop, aku tuh mata aku bengkak. Akhirnya suami aku bilang, kamu ke gym aja, kamu olahraga di treadmill. Saya ambil hasil PET scan katanya gitu. Aku tuh pergi ke gym, sempet udah dibilangin cancer, aku masih pergi olahraga ke gym. Tapi di treadmill, pastor aku jalan di treadmill. Tapi pikiran tuh nggak tenang, pikiran tuh aduh stadium berapa ya, sembari aku di treadmill, aku tuh dengerin khotbah, aku dengerin lagu, aku nyanyi lagu pujian penyembahan sembari nangis di treadmill, aku nangis.
Aku nungguin dari dia hasilnya stadium berapa, belum dapat juga. Aku SMS stadium berapa, belum dapat. Berapa jam nggak dikasih tahu sama dia. Aku udah feeling, aduh pasti nih hasilnya nggak bagus. Gitu kan, aku pulang sampai rumah. Pas sudah sampai rumah, dia sampai rumah, dia ngasih taunya Nah gimana? terus waktu itu Waktu itu saya pergi sendiri, agak dekat, Pak. pergi sendiri ambil hasilnya, ketemu dengan dokter. Dokter ngomong langsung ini parah, stadium 4. stadium 4. Dikasih waktu 6 bulan. Dikasih waktu 6 bulan untuk hidup. Iya. Dokter langsung bilang ini 6 bulan. Iya. Langsung nangis sendiri di hospital. Pas on the way home, message Pastor Michael semua. Pas udah ke rumah ya infoin ke Kiki, this is stadium 4. Terus Bu Kiki Aku gimana? pas denger stadium 4 sama dia berdua, aduh Nangis. manusiawi ya, saya masih manusia yang Sebarang gede nangis Wah, tetap aku nangis. yang gitu ya? aku yang nangis sama dia berdua sampai 2 hari, mata kita tuh bengkak. Dia lama di kamar mandi, aku cariin kemana lama amat di kamar mandi gitu. Gak taunya badan gede begini dia nangis loh, duduk di kloset baru nangis. Aku sampai akhirnya setelah 2 hari kita bilang udah ya kita stop. Kita gak boleh seperti ini terus. Kamu doa, kamu minta sama Tuhan, memohon. Aku cuma tiap hari aku cuma memohon, aku cuma berdoa, aku hanya mengandalkan Tuhan. Ya. Tiap hari aku hanya memohon, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Suami aku bagian ngurus, cari dokter, cari apa semua. Ya. Dia cuma bilang kamu jangan pikir apa-apa. Terus setiap ada kamu bilang kita kemana? Mesti di apa? Pergi ke Singapura. Yeah, so we decided in the end to go to Singapore. Pas ketahuan, saya call dokter di Thailand, Singapore, Taiwan, Malaysia, Indonesia, semua ambil idea yang paling bagus di mana. Kami ambil keputusan ke Singapura, itu juga waktu COVID, nggak bisa terbang. Dan karantina. di Dan karantina, tapi Iya. kami puji Tuhan nggak di karantina, langsung ke hospital. Oke. Cuma semalam. Iya. Itu juga last flight ke Singapura sebelum karantin, balik ke 2 minggu lagi. Oh, oke. Pas di Singapura langsung ketemu dokternya di sana, ya, and dokternya baik banget, jagain kami, biarkan kami tenang, dan kami ya dari sana kan waktu ke sana nggak mau kemoterapi dulu, Ya. maunya dengan target terapi, tapi ya nggak mau harus kemo, Ya. ya dan dia nangis lagi. Aku pas denger Takut kemo lagi. aku takut karena kemo apa rambut aku nanti botak Rontok. gitu. Soalnya rambutnya panjang ya. Iya, terus aku udah cari-cari wig untuk rambut. udah Google beli wig di Udah mana. Google cari wig, udah gitu aku tanya, ya aku takutnya rambutnya botak, tapi ya udah. Tapi aku akhirnya kita diradiasi, di Singapura diradiasi sebanyak 6 kali. Itu pun kekuatan ya, aku bener-bener, aku ngerasain banget Tuhan tuh bener-bener menyertai aku waktu aku diradiasi. Karena waktu diradiasi kata dokter, nanti kamu kalau diradiasi nanti sakit, memar, biru-biru, terus radiasinya 1 hari radiasi, 1 hari lagi harus rest, 1 hari lagi radiasi, 1 hari rest. Tapi karena aku diberi kekuatan sama Tuhan, aku dikasih, aduh aku benar-benar disertai. Aku gak ada rasa sakit, gak ada memar, gak ada apa. Kasih tepuk Semua. tangan dong buat Tuhan Yesus. Wow. Yang semestinya dokter bilang akan seperti itu enggak semua ya. Enggak aku alamin. Semua yang ngomongin dokter nggak jadi. Iya, Karena selain kami bawa pulang banyak obat, Iya. standby kan obat Oh, ini, iya. side effect ini, mungkin ada 1 tas. Untuk obat untuk side effect dari effect-nya radiasi nggak dipakai tadi. sama Dari sekali. kemo. Dari kemo dan Kemo, radiasi, radiasi dua-dua dan nggak kemo. dipakai. Enggak Iya. dipakai sama sekali. Masih ada Iya. tas. Masih ada Masih tasnya. Wah, Iya. ada. Itu juga ya ada puji Tuhan, aduh Tuhan tuh baik sekali, baik sekali. Kan di kemo, waktu di kemo dokter bilang pulangnya nanti kalau habis di kemo nanti mungkin kamu muntah-muntah, nanti mual. Ini obatnya kalau kamu mual. Iya. Nanti kuku kamu patah-patah. Ini obatnya untuk kuku. Nanti gigi kamu begini-begini. Ini obatnya. Nanti rambut kamu rontok. Ini obatnya. Apalagi banyak beberapa lagi yang dokter bilang ya sayang ya. Muntah-muntah. Sampai di hotel aku udah taruhin bak sampah hotel tuh supaya buat muntah gitu ya. Tapi aku tetap berdoa. Aku hanya bergantung pada Tuhan. Aku hanya berharap sama Tuhan dan hanya dengan dekat dengan Tuhan, aku nggak ada roh ketakutan. Iya. Aku hanya ada sukacita. Wow, amin. Nggak ada roh ketakutan, hanya dekat dengan Tuhan. Amin. Kasih tepuk Amin. tangan yang paling dahsyat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dahsyat. Hanya dekat Allah aku tenang. Terus itu juga aku nggak ngalamin muntah, aku nggak ngalamin rambut yang rontok. Semua apa yang orang bilang menderitanya seperti apa, cancer.
yang udah aku bayangin sampai suami aku bilang begini, sayang nanti kalau kamu lagi di kemo, kamu harus kuat ya, kamu harus kuat, dia bilang begitu. Karena cancer itu banyak orang menyerah bukan karena cancernya, tapi Ya, waktu di capek. kemo menyerah, aduh mendingan udah deh mati aja deh daripada capek di kemo begitu, kamu nggak boleh, ada saya masih butuh kamu, dia bilang gitu. Aku udah bayangan aku tuh sebagai apa di kemo, oh reaksinya yang wah yang luar biasa gitu. Tapi karena ini semua apa yang orang bilang aku nggak ngalamin, itu semua karena kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling luar biasa. Saya masih ingat di tengah-tengah sakit, setiap hari selalu muncul di live chat. Namanya Kiki Tetap, Fatmala. tetap. Iya. Mr. Chris pakai Chris, suami Kiki Fatmala. Yes. Saya masih ingat ya. Jadi nama lengkapnya Chris, suami Kiki Fatmala ya. Betul. Di KTP juga sama ya. Wow, luar biasa ya. Iya. Jadi dekat sama Tuhan. Lalu gimana? Iya, abis itu apa namanya, semua apa yang diberitahu sama dokter, efek-efeknya sampai beli obatnya cuma lumayan mahal ya. Ya, Nggak dipakai sama Tapi- sekali obatnya. ya, tapi puji Tuhan udah disediakan. For us, this journey dengan kemoterapi, ya lancar. Enggak ada yang paling dia drop darah, harus infus sekali darah. Oke. Ya, itu juga gara-gara kena COVID waktu kemoterapi. Lagi Jadi kemo kemo, kena kena COVID. COVID. Kena Iya. COVID. So kami kan total kemonya 6 kali. Iya. Pas kemo keempat, Kiki kena COVID. Dia lagi down banget, Wow. lagi udah sedih, udah kena kemo, kena COVID lagi. Wow. Iya, pas aku dengar aku lagi di kemo Dan keempat pas dia atau kelima dia gitu. kena COVID, dia sedih. Oh kalau saya kena COVID, kamu harus keluar dari rumah. Enggak, saya tetap Iya, waktu kena COVID pun itu dia di dalam rumah, dia nggak kena COVID. Ya, Aku lagi susah kemo dijagain. keempat. Tapi aku juga mau bilang waktu obat masuk gitu Pastor ya, bawa obat dari Singapura itu nggak gampang. Itu juga banyak sekali pertolongan Tuhan tuh banyak sekali deh. Aku benar-benar ngalamin penyertaan Tuhan waktu aku dalam pencobaan. Aku benar-benar mengalami Tuhan tuh memang masalah ada, tapi sama Tuhan diberi kemudahan. Amin. Lampu hijau terus, gak ada lampu merah. Lampu merah sebentar, lampu hijau. kuning. Lampu kuning. Pernah merah, nggak boleh. Iya, kita sampai bilang ini kalau bukan karena Tuhan, ini nggak mungkin. Kasih Ini tepuk nggak tangan yang paling mungkin. luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Iya. Guys, so now udah lepas 6 kemo, kami PET scan lagi. So ada videonya nggak, Pak? Videonya mungkin bisa ditampilkan ya. Ada videonya setelah di PET scan dari perjalanan. Layaknya bintang selalu bersinar, tak pernah lelah, tak pernah padam. Percayalah, janjinya selalu nyata. Layaknya samudra takkan terkira, begitu indah, begitu dalam. Percayalah, kasihnya begitu besar. Meski badai di depan mata, aku takkan menyerah. Karena Engkau lah satu yang selalu ada. Yesus, padamu ku berserah. Yesus, Tuhan. Layaknya samudra takkan Yang paling dahsyat. Jadi Iya, tadi foto amin. kankernya ya. Kamu Pastor lihat waktu itu aku banyak sekali foto walaupun aku lagi sakit, aku senyum. Aku selalu senyum karena aku selalu berpikir positif. Iya. Tuhan pasti Tuhan akan tolong aku.
Aku imanin, pasti aku sembuh, Tuhan pasti tolong aku imanin. Terus udah gitu aku selalu berpikir, aku selalu senyum. Aku benar-benar ngerasa memang hanya dekat dengan Tuhan jiwanya jadi lebih tenang. Amin. Gak ada roh ketakutan, tetap ada sukacita. Amin. Aku tuh yang hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya, dan aku tidak pernah banyak mengeluh. Aku hanya mensyukuri pagi aku bangun. Makasih Tuhan aku bisa nafas. Iya. Aku makan ada rasa. Aku mengucap syukur. Aku makan masih bisa ada rasa. Iya. Jadi nggak kayak stres kayak orang udah kehilangan pengharapan meskipun tahu divonis 6 bulan. Iya. Iya. Ya itu hanya karena dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Tuhan. Kasih tepuk tangan kemuliaan Amin. yang paling luar biasa. Lalu setelah PET scan, lalu setelah kimo, lalu dokter bilang apa? Sekarang dokternya bilang mukjizat. Ini dokter Singapura yang ngomong. Dokter Singapura yang ngomong. Ini di rumah mukjizat. sakit. Kimonya bisa di stop. Ya, Setelah berapa kali di 6 kali. 6 kali aja Iya. kimo Stop. di stop. Betul. Dan dokter nyatakan? Sekarang cuma kontrol, maintenance. Setiap 3 bulan PET scan, cek biar nggak nyala lagi. Tapi ya balik ke normal. Back to normal, cancer normal. free. Kasih tepuk tangan dong. Wow. 6 kali aja. Yes. Jadi nggak sampai 1 tahun Tuhan sembuhkan kanker stadium 4. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Back to normal, back to gym. Back to normal, back to gym. Ya. Back to church. Olahraga Back lagi to sekarang. church. Ya. Saya ingat waktu itu, waktu telepon dia bilang, Pastor tolong doakan supaya tetap bisa hidup. Supaya nanti kalau ke Surabaya bisa ke GSJS lagi. Hari ini keturutan ke GSJS. Amin. Ya, dan aku berjanji, Wow. berjanji Iya. kalau Tuhan kalau aku sembuh, aku akan memberi kesaksian Iya. untuk memberkati banyak orang Wow. dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Cuma di GSS. Dan janjinya cuma di sini. Oh, dan aku pegang kesaksiannya cuma di janji. GSJS Bapak Ibu Saudara ya, luar biasa. Dan mungkin ada pesan dari Mr. Chris dulu lalu ditutup dengan Bu Kiki. Mungkin mungkin ada yang datang mereka sedang menghadapi sakit. Mungkin yang di rumah, mungkin video ini mungkin akan jadi video yang banyak orang lihat, jutaan orang lihat. Mungkin ada pesan buat mereka yang sedang menghadapi kanker, mungkin sakit penyakit apapun itu. Silakan Mr. Chris dulu. Yeah, shall I do it in English if you translate for me? Okay, you talk in English, I'll Yeah, translate it. sorry. So for anyone facing this disease, this problem, I just want to say this too shall pass. Ya, bagi semua yang menghadapi sakit penyakit ini atau apapun sakit penyakitnya, dia ingin berkata bahwa ini semuanya akan berakhir. Pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. And for me, get closer to God, read the Bible. Bagi saya, yang penting dekat sama Tuhan, baca Alkitab. Yeah, and when we were down, we called you straight away, and you gave us strength by giving us Mazmur. I remember today Mazmur 118 ayat 17. Ya, dan waktu dia sakit, dia telepon ke Pastor Michael Gunawan. Dan saya memberikan dia ayat di Mazmur 118 yang menguatkan dia. Dari firman itu menguatkan. Until today, I always read it every day. So thank you very much. Dan sampai hari ini dia membaca itu setiap hari untuk menguatkan iman yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat Mr. Chris. Dan Bu Kiki pesan buat... Ya, memang nggak gampang. Pertama kali dengar kalau kita mengalami penyakit yang sangat menyeramkan, cancer. Aku rasa manusiawi, semua orang pasti down waktu dengarnya. Tapi setelah itu nggak boleh putus asa, karena kita harus, walaupun dokter bagus, obat bagus, tapi nomor satu kita harus bergantung, berharap, memohon hanya pada Tuhan. Amen. Karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Amen. Amin. Jadi jangan banyak mengeluh, selalu positive thinking, selalu dekat dengan Tuhan, terus lengket dengan Tuhan, terus lengket dengan Tuhan. Memohon, meminta, memohon hanya pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, yang menolong, dan Mustahil. tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling luar biasa. Terima kasih Makasih. Mr. Chris, Bu Kiki. Tuhan pakai terus menjadi kesaksian Thank you buat so much, banyak Mas orang. Mark. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bangkit berdiri.